Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Ini kasus sekarang masih menjadi salah satu misteri terkait dengan penyebab kepergiannya almarhum ya. Apakah betul seperti klaim dari penyidik di Polda Metro Jaya bahwa ini semua tidak ada keterlibatan orang lain, bahasa halusnya, bahasa gamblangnya adalah Darulah yang mengakhiri diri sendiri. Itu adalah poinnya. Atau ini ada keterlibatan orang lain. Ada salah satu titik ya sebenarnya yang sangat krusial yang menurut aku juga unik dilakukan oleh penyidik terkait dengan pemilihan-pemilihan foto-foto gambar ataupun juga barang bukti yang ditampilkan. Salah satunya adalah misalnya kan kayak katanya Daru itu sempat mau melakukan kayak lompat gitu kan ya di lantai 12 di rooftopnya. Katanya ada adegan dia mau lompat ke bawah tapi nggak jadi begitu. Tapi kok yang di-capture foto-fotonya dan video yang beredar tidak ada yang menggambarkan tersebut. Plus juga dengan banyak lainnya sih. Tidak representatif lah bukti-bukti yang sifatnya gambar ataupun juga bukti penunjang lainnya. Nah, salah satu hal yang mau aku bahas untuk video kali ini adalah terkait dengan plastik yang ada di area dalam kepalanya dari almarhum ya. Ini yang menjadi salah satu hal aku baca dari beberapa case yang terjadi yang berhubungan dengan kasus ini, bahkan juga aku sempat ngobrol lagi dengan beberapa kolega aku dokter otopsi ya. Beliau-beliau ini sempat bertanya gitu, coba untuk pihak penyidik ya, ditanyakan sama dokter otopsi yang melakukan pemeriksaan dalam dan juga luar dari Arya Daru Pangayunan di hari tersebut. Apakah plastik di area tersebut yang diamankan, yang ada di balik lakban warna kuning tersebut, sudah dilakukan pengecekan lebih detail belum? Maksudnya gimana? Karena kalau seandainya plastik tersebut terpasangnya tidak ada bekas indikasi kondisi Daru masih bernafas, ya artinya ada orang di luar sana yang melakukannya. Maksudnya gimana sih? Jadi gini teman-teman, jadi dari plastik tersebut itu bisa dilihat pada saat terpasang, apakah Daru masih dalam kondisi hidup ataupun tidak. Adalah beberapa istilah-istilah bahasa ilmiahnya untuk mengecek zat-zat tertentu. Logikanya gini ya, kalau kita masukin plastik sendiri, kita kan masih bernafas. Pada saat kita bernafas, itu kan kita mengeluarkan cairan, mengeluarkan zat-zat tertentu, sama seperti luka-luka lebam. Lebam tersebut apakah karena proses pembusukan atau terjadi sebelum orang tersebut sudah tidak bernafas, itu juga ada bagian-bagian zat tertentu di tubuh kita yang bisa mengindikasikan ke arah tersebut. Nah, makanya untuk yang ini pun sama. Di plastik yang ada di Daru, lapisan pertama sebelum adanya lakban tersebut, bagaimana hasil analisa dari dokter otopsi? Apakah itu dikategorikan dimasukkan plastik dalam kondisi masih bernafas atau tidak bernafas? Aku cek dari semua media, aku putar ulang lagi penjelasan dari dokter otopsi, kok tidak disampaikan data itu ya? Bagi aku pribadi, ini cukup konyol dan juga krusial. Maksudnya konyolnya gimana? Ini kan bisa menjadi salah satu titik terang, karena kan banyak masyarakat yang meragukan, ini beneran nggak gara-gara Daru sendiri atau ada orang lain? Krusialnya adalah begini, kalau ternyata terbukti tidak ada indikasi bahwa masih bernafas pada saat dimasukkan, fix, jelas itu adalah ada orang lain yang terlibat. Tetapi kalau ternyata terbukti bahwa pada saat dimasukkan plastik tersebut ada indikasi dari nafas atau zat-zat tertentu yang mengindikasikan bahwa Daru masih bernafas, ya itu akan menjadi salah satu poin besar, oh berarti ini sendiri Daru yang mau melakukannya. Karena kan plastiknya juga harus kita lihat lebih detail ya. Kalau seandainya plastik tersebut tidak ada kerusakan, tidak ada hal-hal yang kayak kesannya dipaksakan, menurut aku ya sepakat lah, berarti kalau masih ada indikasi bernafas berarti ya memang itu dilakukan oleh Daru sendiri. Tapi kalau plastiknya rusak tapi tetap ada indikasi masih bernafas, ya bisa aja ada orang lain yang berusaha memaksa melakukan seperti itu. Tapi sayangnya itu tidak ada konfirmasi sih dari data-datanya. Apakah itu masih bisa dilakukan? Kayaknya sih dugaanku ya, dokter otopsinya tidak melakukan sedetail itu. Dokter juga manusia, kadang juga bisa terlupa. Terkait juga dengan dosis yang katanya ada kandungan zat yang kayak CTM, terus juga yang paracetamol. Kita juga pengen tahu sebenarnya dosisnya berapa gitu. Apakah
dosisnya itu adalah dosis yang normal, ditemukan pada orang yang mengkonsumsi walaupun cuma satu butir gitu. Kan tidak disampaikan sedetail itu. Kalau takutnya yang dikonsumsi dalam jumlah banyak banget, nah itu kan menjadi tanda tanya, dan ini pun menjadi salah satu pertanyaan dari keluarga Daru bahwa kita pengen tahu dosisnya berapa, itu disampaikan dalam press conference beberapa hari lalu. Nah, terkait dengan luka di bibir yang juga disampaikan dari kuasa hukumnya, Nikolai Apriliando, yang juga menyampaikan di sejumlah media massa bahwa waktu saya lihat gitu ya di foto-foto terakhir, luka bibir Daru itu bengkak katanya. Nah, ini aku juga harus ngobrol nih dengan beberapa dokter otopsi. Beliau-beliau bilang bahwa Anjas, kalau untuk luka di bibir itu adalah luka yang khas muncul dari orang yang kehabisan nafas, apapun penyebabnya. Mau itu karena ada unsur pidana atau karena diri sendiri, pada umumnya lukanya seperti itu karena dia melakukan gigitan pada saat detik-detik terakhir. Tetapi di sisi lain, pada saat keluarga dari Daru juga mengatakan dengan posisi terakhirnya almarhum atau mendiang pada saat ditemukan, itu bukan posisi yang wajar kalau orang melakukannya karena diri sendiri. Itu kesannya mulus banget gitu loh. Nah, aku sih pengen tahu sebenarnya alasan dari keluarga terkait dengan posisinya kenapa ngebuatnya nggak yakin itu adalah karena diri sendiri. Lebih detailnya seperti apa? Mungkin kalau Mbak Meta berkenan bisa kirimkan pesannya lagi ke Instagramku. Kenapa bisa berkeyakinan dengan kondisi terakhir Daru seperti itu, tidak mungkin itu adalah karena keinginannya diri sendiri. Nah, sekarang juga muncul nih nama-nama kayak Farah dan Dion yang disebutkan dari Nikolai Apriliando, kuasa hukum dari tim ya, dari keluarga Arya Daru, bahwa mereka pun sempat makan siang juga loh di hari kejadian tersebut sehari sebelumnya ya. Makan mie katanya di area kantor. Sore, Daru itu ke GI, Grand Indonesia, mau cari baju dan juga ngabarin istrinya. Bahkan sempat kirim foto, minta pendapat beli baju, kira-kira oke atau enggak, dan juga sempat bercanda. Coba kita simak cuplikannya pada saat Pak Nikolai wawancara di di TV One, teman-teman. Ini cuplikannya. Kita berdua. Tetapi yang menjadi catatan, ada beberapa nama yang disebutkan oleh almarhum pada istrinya. Jadi ada namanya Mbak Lena, ada namanya Pak Sam, ada namanya Mbak Oki. Nah, nama-nama ini almarhum ada sedikit curhatan lah. Itu siapa mereka dari 3 nama itu yang kemudian di mention itu seperti apa sosoknya? Maksudnya sih itu mereka siapa? Kelihatannya teman-teman dari satu kementerian. Oke. 3 nama tersebut sempat dicurhatin oleh mendiang Daru ke istrinya. Nah, Mbak Lena, Pak Sam, dan Mbak Oki dugaannya adalah rekan-rekan kerjanya Daru, dan sepertinya ada permasalahan. Kenapa ada permasalahan? Karena reaksi dari Pita, istrinya Daru, itu menyampaikan hal seperti ini. Ini salah satu cuplikannya dari Pak Nikolai di TV One, teman-teman. Dia pernyataan istrinya kepada suaminya almarhum ada dalam WA. Saya ada WA lengkap ya itu ya. Chat lengkapnya saya ada. Semoga Pak Dubes berpihak pada kita. Oh yes. Semoga Pak Dubes berpihak pada kita. Interpretasinya, kalau ini benar ya, berarti almarhum punya konflik nih ya dengan nama-nama tersebut yang berurusan dengan kantor. Karena berurusan juga dengan Dubes, Pak Dubes gitu ya. Jelas ini adalah urusannya kantor. Tapi apakah permasalahan ini berhubungan dengan peristiwa ini? Kan nggak mungkin setiap manusia yang punya masalah sudah pasti berhubungan dengan kejadian akhir pada saat terjadi peristiwa seperti ini. Ya, kita pengen tahu apa permasalahannya. Dan itu pun juga kenapa menjadi pembahasan, karena dicurhatkan detik-detik lah beberapa jam sebelum akhirnya Daru itu menghembuskan nafas terakhir. Tetapi ini kan tidak muncul, termasuk juga dengan Farah dan Dion, juga banyak netizen yang bilang katanya mereka sahabat, tapi kok pada saat di pemakaman tidak hadir ya. Ini adalah hal yang pribadi ya, maksudnya kan kita juga tahu banyak orang pada saat teman atau sahabat kita berpulang, kita juga nggak hadir kan, dengan alasan macam-macam juga bukan berarti ada apa-apa gitu. Cuman, menurut aku dari keterangan-keterangan ini kok sudah semakin menjurus bahwa sepertinya ada hal yang ditutupi gitu ya oleh penyidik gitu loh.
Ya, kalau kita tangkap sih dari keterangan-keterangannya beliau-beliau, ditutupinya itu adalah agar menutupi kayak urusan yang berhubungan dengan harga dirinya mendiang atau almarhum, biarin nggak malu. Tapi keluarga dengan tegas mengatakan, buka saja gitu. Ya, karena memang ada konsekuensi kalau modusnya takutnya dibilangnya itu menutupi aib, padahal itu meliding kepada bukti-bukti kuat untuk unsur pidananya, ya menurut aku harus dibuka sih teman-teman, nggak bisa ditutupi, harus secara komprehensif. Ya memang nggak bisa dipungkiri ada dugaan terkait dengan kayak salah kirim pesan, yang katanya ada orang ketiga dan sebagainya, ya itu memang nggak bisa dipungkiri menjadi bumbu-bumbu drama yang suka tidak suka akan terbongkar kalau itu benar. Tapi kalau seandainya itu tidak benar, hanya percakapan antara sahabat biasa yang menurut aku juga itu hal-hal biasa aja, karena aku pun pribadi dengan teman-temanku juga kadang panggilnya say atau apalah A, B, C, dan D yang kesannya kayak ada hubungan asmara, padahal biasa-biasa aja. Itu juga aku akui, itu adalah hal yang subjektif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk pihak keluarga Daru, aku sampaikan secara terbuka di sini. Kalau memang ada beberapa hal yang pengen disampaikan secara langsung, aku siap untuk menemuinya secara langsung, untuk wawancara secara langsung di Yogyakarta. Aku siap datang dimanapun gitu untuk kita bertemu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.